Halo, saya ingin coba tunjukkan cara melukis pemandangan di malam hari seperti ini. Ini adalah bulan dan ada pantulannya. Saya punya dua warna di sini, ada phthalo blue dan titanium white seperti biasa. Nah, saya coba campurkan kedua warna tersebut, namun saya ingin lebih banyak warna birunya, jadi lebih dominan. Mungkin saya coba agak gelap dulu. Ini saya masih percobaan nih. Hasilnya apakah terlalu gelap langitnya? Kalau misalnya terlalu gelap, nanti akan saya timpa lagi agar lebih terang. Oke, seperti biasa saya mulai dari atas. Bagian kanvas atas saya melukis bagian langitnya menggunakan warna campuran biru tadi. Jadi ini adalah tipe biru yang gelap. Seperti contohnya phthalo blue. Jadi phthalo blue ini warna biru yang cenderung lebih gelap. Dan ada juga Prussian blue. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu warna biru tersebut. Kalau biasanya kita melukis warna langit yang cerah, itu kita pakai biru yang lebih muda lagi. Atau bisa juga pakai warna biru phthalo blue atau Prussian blue, tapi kita lebih banyak campurkan warna putihnya agar lebih terang. Nah, di video ini saya ingin buat langit di malam hari sehingga warna birunya ini lebih dominan. Jadi saya tidak mencampurkan banyak warna putihnya, jadi lebih banyak warna birunya agar lebih gelap. Nah, nanti kita lihat apakah hasilnya terlalu gelap langitnya. Kalau misalnya terlalu gelap, saya akan coba campurkan sedikit warna putih lagi. Oke, jadi langit di malam hari itu tidak benar-benar warna hitam ya, seperti yang selama ini kita lihat. Memang mungkin kelihatannya di mata sekilas itu warna hitam, tapi kalau kita perhatikan benar-benar warna langit di malam hari itu bisa beda-beda. Kadang biru seperti ini nih. Jadi ini adalah biru yang gelap. Atau kadang juga warna langit di malam hari itu bisa aja sedikit kecoklatan misalnya. Jadi lebih gelap tapi ke arah coklat atau ke arah ungu bisa juga. Mungkin tergantung dari kondisi alamnya atau musimnya. Nah, tapi kebanyakan kalau kita perhatikan dari karya-karya fotografi gitu, kita bisa lihat warna langit malam hari itu biasanya warna biru tua seperti ini. Oke, ini di bagian bawah saya coba sedikit campurkan warna putih lagi sehingga lebih terang. Saya pikir di bagian atas langitnya ini terlalu gelap ya, tapi nanti kita coba lihat saja hasil akhirnya. Oke, ini saya pakai cat akrilik. Jadi ini lebih cepat kering sehingga kita bisa lihat di sini memblendingnya lebih susah karena lebih cepat kering. Bisa saja kita mengakalinya dengan mencampurkan dulu semacam cairan khusus, mungkin semacam apa ya, gesso atau istilahnya apa saya lupa. Nah, sehingga akriliknya itu lebih smooth. Nah, tapi di sini saya menggunakan teknik yang biasa saja. Jadi langsung dari akrilik saya sapukan ke kanvas. Oke, di sini ada bagian airnya. Jadi saya ini membuat pemandangan danau ya. Jadi ya semacam danau gitu. Oke, jadi ada bagian airnya di bawah. Warnanya sama seperti langit, tapi mungkin agak lebih mudah. Saya buat lebih mudah saja. Oke, jadi nanti di bagian yang di tengah-tengah itu yang masih warna putih, itu akan saya lukis semacam pepohonan atau ya semak belukar lah. Nah, di sini masih bagian airnya. Saya buat sedikit bertekstur seperti ini. Jadi sehingga memberikan kesan bahwa air itu ada pergerakan airnya. Jadi tidak flat seperti langit. Nah, itu jadi bedanya langit
dan pantulan airnya. Oke, sebentar lagi beres untuk bagian danaunya. Jadi sejauh ini baru menggunakan dua warna, warna biru dan putih. Oke, nah di sini saya ingin buat warna langitnya lebih muda karena menurut saya tadi terlalu gelap. Jadi saya tambahkan sedikit warna putih di campuran biru tadi sehingga menghasilkan warna biru yang lebih muda. Ya, seperti ini sepertinya cukup, tidak terlalu gelap ya. Jadi kita kalau pakai cat akrilik itu karena lebih cepat kering, kita bisa timpa seperti ini dengan mudah. Kalau pakai cat minyak itu lebih susah kalau kita menimpa bagian yang masih basah catnya. Oke, di bagian bawah saya coba buat lebih terang lagi langitnya. Jadi ini masih belum terlihat sih sebenarnya mau melukis apa ya, kayak melukis abstrak. Tapi ini karena simple, landscape-nya sangat simple. Objeknya hanya langit, kemudian bulan dan pepohonan. Dan ada pantulan bulannya nanti di air. Nah, dari objek yang simple ini kita bisa buat lukisan yang menarik. Yang terpenting adalah kita buat value dari pemandangan itu lebih hidup gitu ya, lebih kaya kan value-nya. Nah, ini adalah warna hijau tua atau namanya apa saya lupa, viridian green. Saya campurkan dengan warna biru tadi, dengan phthalo blue tadi. Nah, sehingga menghasilkan warna hijau yang agak kebiru-biruan seperti ini. Nah, ini akan saya pakai untuk melukis pepohonannya. Ya, kurang lebih di sini. Nah, ini saya masih pakai kuas yang flat seperti ini, tapi seharusnya melukis pohon atau ya semak belukar itu kita pakai round brush ya, jadi kuas yang lebih bentuknya lebih bulat. Tapi nanti akan saya perbaiki di akhir. Jadi untuk detail nanti di akhir saja. Ini saya melukis garis besarnya saja. Jadi ini adalah semacam pepohonan ya, pepohonan. Ya, kita buat random shape seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan di atas, kurang lebih kita lakukan juga di bagian bawah atau di bagian pantulan airnya. Jadi itu adalah cara melukis pepohonan yang terpantul dalam air. Jadi pepohonan itu bisa terlihat di bagian airnya pada pantulannya. Oke, ini belum sampai sana. Saya masih coba buat semacam variasi warnanya. Ada gelapnya, kemudian ada bagian terangnya di pepohonan tersebut. Oke, bentuknya masih kasar, nanti akan saya perbaiki. Nah, ini adalah bagian pantulan dari pepohonan tersebut. Jadi gerakannya itu bisa seperti ini, jadi ke bawah gitu ya. Atau nanti dibuat juga ke samping. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih membuat pantulan bayangan atau apa ya. Ya, pantulan pepohonan di air itu seperti itu. Oke. Usahakan bentuknya jangan terlalu berbeda dengan yang di bagian atasnya atau yang aslinya. Oke, nanti mungkin saya akan coba buat video lagi mengenai melukis pantulan objek di air. Ini saya tidak terlalu fokus ke sini di video kali ini karena saya ingin lebih menunjukkan pemandangan bulan ya. Jadi ini bagian pohon ini sebenarnya hanya pelengkap saja. Hanya untuk memberikan konteks untuk lukisan ini. Jadi ini adalah campuran warna biru dan hijau. Kita tinggal mainkan saja untuk gelap terangnya. Kalau misalnya kita ingin lebih gelap, ya mungkin lebih banyak warna birunya ya. Karena tadi birunya itu cukup gelap.
Kalau misalnya ingin lebih terang, mungkin bisa sedikit dicampurkan warna putih. Tapi ini karena pemandangan di malam hari, saya tidak terlalu banyak mengambil warna terang ya. Lebih banyak warna gelapnya. Ya, nanti untuk detail sebenarnya lebih enak kalau pakai kuas yang kecil. Ini karena masih konstruksinya atau apa ya, ini secara garis besarnya seperti ini kurang lebih. Jadi saya masih pakai kuas yang sama dari tadi. Untuk melukis langit, kemudian melukis air, dan melukis pohonnya saya masih belum ganti kuas. Oke, kita bisa tambahkan gerakan-gerakan horizontal seperti ini. Atau gerakan ke bawah ya, semacam vertikal gitu. Jadi kita buat si objeknya ini lebih kaku bentuknya, lebih apa ya, lebih kotak-kotak. Nah, sehingga lebih terlihat pantulan airnya seperti ini. Oke, bagian ujungnya juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan melukis bulan. Oke, ini adalah bagian utama dari lukisan ini. Jadi ini adalah objek utamanya. Saya punya warna yellow ochre, sorry. Jadi campurannya adalah yellow ochre dan titanium white. Kita campur. Mungkin sedikit lebih banyak warna yellow ochre-nya. Oke, ini saya pakai round brush sehingga lebih mudah untuk membuat bentuk lingkaran seperti ini. Nah, jangan khawatir kalau kita tidak bisa membuat lingkaran yang sempurna, sebenarnya bisa diperbaiki sih. Dengan menimpa lagi bagian yang salahnya dengan warna langit. Nah, tapi kali ini karena saya pikir ini warna bulatnya sudah oke. Jadi saya tidak akan menimpanya, langsung saja seperti ini. Nah, ini adalah warna bulan di malam hari. Kadang warna bulan itu tidak putih, pure putih. Ada sedikit warna kuningnya. Ada sedikit ya cahaya ya. Warna cahaya itu kan biasanya kekuningan seperti itu. Oke, ini warna bulannya seperti ini. Bentuknya saya ambil yang tidak terlalu besar. Jadi ini size bulannya segini mungkin cukup ya. Ya oke. Tinggal kita buat pantulan bulannya di air. Ya mungkin di bagian sini. Ya kita coba buat basically kita buat bentuk strip seperti itu. Tinggal kita atur saja ketebalannya. Ketebalan dari masing-masing stripnya. Nah kita coba buat senatural mungkin. Kalau misalnya ada bagian yang keluar garis misalnya, itu cara perbaikinya adalah dengan menimpa menggunakan warna air. Jadi menggunakan warna biru. Ya seperti ini. Oke, sudah mulai terlihat hampir jadi lukisannya ya. Tinggal kita perbaiki saja bagian-bagian yang masih kurang natural seperti ini. Ini kalau kita lihat bayangan bulannya masih tidak rapih, kurang lurus sih sebenarnya. Nah, tinggal kita perbaiki saja. Tapi sebelum itu saya ingin perbaiki bagian pohonnya, bentuknya agar lebih natural. Nah, ini saya pakai kuas yang kecil, tapi ini sepertinya sudah agak rusak ya. Saya belum beli lagi. Jadi sebenarnya harusnya pakai kuas yang lebih tajam, lebih lancip, sehingga gampang membuat detailnya. Oke, ini di bagian ujung pepohonannya saya coba sedikit perbaiki seperti itu. Menggunakan warna yang sama, jadi yang campuran biru dan hijau. Oke. Hampir jadi. Nah, ini adalah landscape di malam hari. Tinggal saya perbaiki bagian airnya juga, bayangan airnya seperti ini.
tambahkan sedikit garis strip. Nah, sehingga kita bisa melihat ada kesan pergerakan air yang dinamis ya kalau kita buat garis-garis seperti ini. Tapi jangan terlalu banyak agar lebih terlihat natural. Ya, secukupnya saja. Jadi di bagian-bagian tertentu, kebanyakan sih di bagian ujungnya ya, ujung si bayangan pepohonannya. Nah, jadi ini lebih mudah kita perbaiki, lebih mudah kita timpa menggunakan akrilik. Itu yang saya suka dari medium akrilik ini. Cat minyak juga bisa menghasilkan efek-efek yang berbeda, tapi lebih susah diperbaiki kalau salah. Jadi harus nunggu kering dulu atau kita lap dulu si bagian yang masih basah itu, baru kita timpa. Emang agak lebih ribet kalau cat minyak. Oke, saya pikir ini hasilnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Saya punya beberapa video tutorial. Dan kedepannya tentunya saya akan coba buat video tutorial mengenai melukis. So stay tuned.